Untuk menjaga kebersihan kendaraan, terutama dari penyebaran virus ini, kita tetap lakukan penyemprotan OTT. Di bus tetap kita semprot, mobil di jalan. Jadi kita tetap lakukan preventif untuk menjaga kebersihan kendaraan. Karena kita harus tetap prepare, begitu trompet sang sakala ditiupkan, kita harus kejar operasi, kan gitu kira-kira. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan seruan bekerja dari rumah. Kita ketahui bahwa saat ini kita semua banyak yang sedang bekerja di rumah karena sedang ramainya wabah COVID-19 yang menyebabkan tingkat kematian dan penyebarannya yang tinggi. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun berada, dan mudah-mudahan teman-teman semua berada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Nah, kita juga di sini sih diharapkan ya, Om, kita bicara di sini, ngobrol di sini, syukur-syukur ada solusinya, Om. Nah, di masa pandemi ini, apa sih yang bisa disuguhkan gitu ya dari PO Bus untuk mengakomodir awak-awak bus yang kebetulan dirumahkan gitu kan. Terus di perawatan bus mungkin di garasinya itu seperti apa, kayak gitu-gitu mungkin. Apakah itu sudah dilakukan di anggota IPOMI atau seperti apa kondisinya saat ini? Jadi kalau yang kami lakukan hari ini, Om, memang kan bus sudah stop total. Kalau untuk pengemudi, kami memberikan, kalau menurut kami ala kadar ya, ala kadarnya berupa beras, gula, minyak yang kepada pengemudi. Untuk kendaraan kita sudah mulai, karena load kerja turun, kita bikin shift dari mekanik, tapi tetap itu kita rawat. Jadi preventive maintenance pasti sebelum mobil itu disimpan, preventive maintenance kalau memang schedule-nya sudah data kita lakukan. Setelah itu mobil setiap pagi pasti tetap harus dipanasin. Nah, untuk menjaga kebersihan kendaraan, terutama dari penyebaran virus ini, kita tetap lakukan penyemprotan OTT. Di bus tetap kita semprot, mobil di jalan. Tapi mungkin karena ini sudah kurang lebih seminggu parkir, tidak tiap hari kita lakukan. Jadi seminggu 2 kali, kadang seminggu 3 kali. Jadi kita tetap lakukan preventif untuk menjaga kebersihan kendaraan. Karena kita harus tetap prepare, begitu trompet sang sakala ditiupkan, kita harus kejar operasi, kan gitu kira-kira. Jadi kita harus memang siap. Itu sih kita jalankan. Baik. Terkait dengan ancaman PHK hantui awak PO Bus. Nah ini serius, Om, karena ya kita tahu semua berhenti beroperasi. Nah, berdasarkan data IPOM internal ya, Om, sudah berapa sih, Om, jumlah PO Bus yang sudah menyatakan merugi dan telah melakukan PHK karyawan? Apakah sudah ada data tersebut? Kalau kita bicara di skup lingkungan IPOMI saja, kami sudah melakukan. Jadi gini, PHK bukan berarti kita memutuskan hubungan kerja kepada karyawan, namun kami merumahkan menyangkut load kerja kami yang benar-benar stop 99%. Artinya mereka datang pun juga nggak ada yang dikerjain. Jadi dengan posisi operasi, kami merumahkan mereka sementara, jadi mereka tinggal beberapa staff yang lebih ke manajemen yang pun itu seminggu 2 atau 3 kali. Nah, itu pun juga kami lakukan remunerisasi. Jadi kalau kita bicara PHK, mungkin pemberhentian kerja secara pemecatan itu tidak, namun kami makan itu yang di lingkungan IPOMI yang terjadi hari. Artinya hanya di rumah untuk kru sementara ya, Om? Ya, dirumahkan. Karena kan kita juga sebelumnya kita diskusi sama rekan-rekan kita itu. Jadi kita sampaikan dan alhamdulillah sempat mereka memahami situasi. Jadi memahami situasinya, mereka juga sadar perusahaan kalau harus menggaji mereka dengan tidak pendapatan. Yang jadi masalah kan kita kan nggak tahu nih sampai kapan. Ini yang kita tidak bisa estimasi. Semua kan bisa. Nah, akhirnya disepakati dan sepakat karyawan mereka sadar mereka pilih untuk di rumah saja. Mungkin mereka ada yang mengalih kerja, yang
yang takjil apa segala macam di terasa juga bentuk mereka cari-cari apa ada yang ke laut, cari ikan yang di Bengkulu ya, kalau di Pekanbaru ada yang mereka kadang. Jadi ini memang sudah terjadi kalau dari total itu mungkin boleh dikatakan seluruh PO yang ada di POMI sudah melakukan. Namun kami masih tidak dalam tahap memecat, namun rumahkan sementara. Daripada mereka ke kantor, mereka kos ya kan, buat segala macam keluar, sehingga kami juga dengan itu kami minta kebijakan, kami menurunkan salary. Jadi ada 2 versi Om, ada yang dirumahkan, hanya memberikan sembako, ada yang kita turunkan load kerjanya, gajinya kita remunerasi. Jadi kita turun tinggal kita gaji mulai dari 40, 30 ada yang 25%. Jadi begitu. Baik. Jadi belum pemutusan hubungan kerja belum. Om Cep mungkin ada tambahan Om Cep, sepertinya di komunitas Bismania juga ada beberapa awak bus yang tergabung di situ ya. Kalau awak bus yang tergabung ada, tapi sebenarnya kalau di kita lebih fokus ke pengguna, ya, ke penggunanya. Dalam arti bukan hanya operator atau regulator, tapi sebenarnya menjadi polemik juga kan di pengguna ini perantauan itu mereka bekerja ada yang lepas harian atau apa dan sebagainya, ya kan. Nah, paling cuma yang perlu dipikirkan pemerintah adalah ketika memang pengguna transportasi itu tidak boleh mudik, ya kan, kebutuhan sehari-harinya kan harus dipikirkan juga. Misalkan pekerja lepas harian, lain halnya dengan karyawan yang di WFH atau lain sebagainya. Nah, itu yang kita butuhkan solusi itu di situ. Bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang dia di sini tuh cuma bekerja serabutan atau apapun gitu, tapi nggak bisa pulang kampung gitu. Itu yang perlu dipikirkan juga oleh pemerintah. Toh dengan mentaati seperti itu kan pemerintah harusnya memberikan penghargaan juga kepada masyarakat yang memang tidak berangkat mudik gitu, tidak maksa untuk mudik. Intinya dia ingin bahwa COVID ini selesai.